Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita coba latihan soal mengenai asesmen akhir semester untuk mata pelajaran seni budaya. Oke, kita langsung saja. Nomor 1, kita belajar menjawab pertanyaannya. Berikut yang bukan merupakan unsur seni rupa adalah tekstur seni rupa, bidang seni rupa, warna seni rupa, ritme itu adalah seni suara. Jadi yang bukan adalah D. Kemudian yang kedua, unsur paling sederhana dan paling mendasar yang digunakan untuk membentuk unsur-unsur seni rupa lainnya adalah yang paling sederhana. Nah, yang paling sederhana adalah titik, ya. Itu yang paling sederhana. Jadi jawabannya adalah yang A. 3. Berikut yang bukan merupakan prinsip dalam seni rupa adalah yang bukan merupakan prinsip dari seni rupa adalah gelap terang iya, proporsi iya, komposisi iya, gradasi. Yang bukan itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian 4. Suara perempuan dewasa yang ambitusnya tinggi disebut jelas sopran. Yang medium itu namanya mezzo-sopran. Ya. Jawaban 4 adalah C. 5. Suara bariton adalah suara bariton merupakan suara laki-laki dewasa dengan ambitus sedang. Ya, jadi jawaban 5 adalah B. Kemudian 6. Wirama menjadi salah satu unsur dalam sebuah tarian. Wirama berkaitan dengan keterampilan. Nah, wirama itu berkaitan dengan keterampilan menggambarkan karakter yang ditampilkan. Jawabannya adalah D. 7. Tata rias dalam pertunjukan tari yang dilakukan dengan cara mengubah wajah dan tubuh penari menjadi bentuk yang tidak realistis atau khayalan disebut tata rias. Nah, tata rias fantasi. Kenapa bisa menjawab fantasi? Karena ini ada kata kuncinya, yaitu khayalan. Jadi, tata riasnya tentu tata rias fantasi. 8. Tari pendet dari Bali merupakan contoh jenis tari rakyat. Ya, tari pendet itu merupakan jenis tari rakyat. Berikutnya, contoh gerakan kompleks dalam seni peran adalah meniru gerakan kompleks dalam seni peran. Menyikat gigi itu bukan kompleks ya. Menyisir rambut itu suatu hal yang umum. Berjalan sambil membaca buku itu juga umum. Yang kompleks adalah mengelap kaca jendela. 9, jawaban 9 adalah sebentar. Nomor 9 adalah mengelap itu juga biasa ya. Berjalan sambil membaca buku. Nah, kenapa dikatakan kompleks? Karena dalam aktivitasnya kita menjalankan 2 pekerjaan sekaligus. Yang pertama membaca, yang kedua berjalan. Nah, itu yang dimaksud dengan gerakan kompleks. Jadi 9 ini adalah jawabannya D. 10. Unsur seni peran berupa alat atau perlengkapan untuk menggambarkan karakter yang diperankan adalah tentu properti. Ya. Itu merupakan alat atau perlengkapan. Berikutnya yang ke-11, prinsip seni rupa yang berkaitan dengan susunan warna berdasarkan tingkat tertentu disebut prinsip seni rupa yang berkaitan dengan susunan warna berdasarkan tingkatan tertentu dinamakan gradasi ya, ini gradasi. Jadi mestinya kita bisa mengkoreksi lagi ini. Nah, mengkoreksi untuk nomor yang 3 ini. Berikut yang bukan merupakan prinsip dalam seni rupa adalah gradasi. Gradasi itu merupakan prinsip. Jadi tadi di revisi ya, diralat ya. Jawabannya bukan gradasi. Sebentar. Gelap terang iya. Komposisi iya. Proporsi ya. Saya rasa lebih dominan ke proporsi. Seperti itu. Kemudian lanjut nomor 12. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari tenaga listrik disebut
alat musik elektronik. 13. Tari tradisional yang berkembang pada masa prasejarah atau digunakan pada upacara adat suku-suku di wilayah pedalaman disebut tari. Nah, masa prasejarah berarti tarinya adalah tari primitif, ya. 14. Pengertian gerak imajinatif dalam seni peran adalah gerak yang dihasilkan dari hasil imajinasi lakon atau pemain. Jadi gerak dari hasil 14 ya. Gerak dari hasil imajinasi lakon atau pemain. Nah, seperti ini. 15. Pertunjukan lakon yang dilakukan tanpa gerak atau dialog disebut pertunjukan lakon yang dilakukan tanpa gerak atau dialog disebut tableau, ya. Nah, seperti ini. Pertunjukan lakon yang dilakukan tanpa gerak atau dialog disebut tableau. Kita lanjut nomor 16 untuk yang urayanya, ya. 16. Tulislah 4 jenis ragam hias Nusantara berdasarkan bentuk penyusunnya. Nomor 16 berdasarkan bentuk penyusunnya itu ada ragam hias flora. Nah, flora itu adalah ragam hias yang berupa bentuk tumbuhan. Kemudian ragam hias fauna. Itu ragam bentuk hias yang berupa bentuknya adalah hewan. Kemudian ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris itu dikembangkan dari bentuk. Dikembangkan dari bentuk bangun datar atau bangun ruang. Jadi bukan bangun datar dan bangun ruang ya. Bisa juga bentuk geometris. Bentuk geometris itu kan macam-macam. Ada titik, garis, kemudian bangun datar, bangun ruang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bentuk figuratif. Itu biasanya bentuk manusia yang mendapatkan penggayaan. Seperti itu. Kita lanjut nomor 17. Tentukan jenis alat musik berikut berdasarkan sumber bunyinya. Nah, sumber bunyinya kalau kendang. Nah, yang pertama itu kan kendang ya. Kendang itu adalah membranofon. Kendang. Membranofon. Kemudian yang ini. Yang B itu aerofon ya. Aerofon. Kemudian yang C. Nah, kita lihat kalau C itu kan gitar ya. C itu kan gitar. Itu juga aerofon. D. Nah, ini saksofon, itu juga aerofon. Seperti itu. Kemudian lanjut nomor 18. Jelaskan fungsi tata rias dalam sebuah pertunjukan. Nah, tata rias itu berfungsi untuk 18 ya. Untuk memperkuat
untuk memperkuat karakter dari sang penari. Nah, selesai. 19. Tulislah properti yang digunakan pada pertunjukan tari tersebut. Nah, itu udah kelihatan ya apa yang dipakai itu kan. Kelihatan ya ini. Busur. Anak panah. Ya toh. Terus mahkota. Kemudian apa lagi? Nama-namanya Pak Jul nggak hafal ini. Selendang. Nah, ini di bagian lengan atas ini kan pasti ada kayak semacam apa itu namanya? Kayak semacam hiasan itu yang diikatkan di situ. Kemudian dia juga pasti pakai sabuk. Nah, itu beberapa properti yang dipakai. Kemudian nomor 20, jelaskan 3 jenis penokohan yang ada dalam seni peran. Ini mudah sekali ya, pertanyaan hiburan termasuknya. Jenis penokohan itu adalah ada protagonis, kemudian ada antagonis, kemudian ada tritagonis. Nah, protagonis itu adalah orang baik ya, pemeran baik. Kemudian antagonis itu pemeran yang jahat. Nah, seperti ini. Kemudian tritagonis adalah pemeran penengah dari konflik manakala ada konflik. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk seni budayanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.